sekarang ini lagi banyak apa di media sosial itu orang menyebar luaskan ada tuntutan ya 17 plus 8 ya. Jadi para influencer wah sibuk menyebar luaskan 17 plus 8 tuntutan ya ke DPR dan pemerintah gitu. Intinya itu adalah bagian dari ya kasak-kusuk kemarin gitu. Artinya demo-demo kemarin dan segala macam ini adalah bagian dari tuntutan ya. Dan saya sempat bicara kan, ini tuntutan kok 17 plus 8 kayak apa cocokologi gitu ya. Banyak banget ya tuntutan tuh terlalu banyak terus cocokologi. Saya mengatakan saya nggak yakin ini 17 plus 8 ini isinya sesuatu yang benar-benar menyentuh langsung ke kehidupan masyarakat kita dan apakah ya tuntutan ini benar-benar dari masyarakat ya di bawah atau cuma coretan-coretan beberapa orang lalu mengatasnamakan tuntutan rakyat gitu kan. Makanya saya coba memilah atau melihat setiap tuntutan ini dan saya coba akan menganalisa ya sesuai dengan apa yang saya ketahui tentunya. Apakah tuntutan ini benar-benar apa yang dibutuhkan atau tuntutan ini adalah sesuatu tuntutan yang benar-benar masuk akal atau tidak masuk akal gitu. Intinya saya coba lihatlah karena ini kok terlalu cocokologi ya 17 plus 8 gitu. Tuntutan kok dipas-pasin kan gimana gitu. Ya, coba ya saya lihat ya. Saya baca nih. 17 plus 8 tuntutan. Di sini saya baca 17 tuntutan jangka pendek ya. Jadi di sini ditulis 17 itu adalah tuntutan jangka pendek sama yang 8 itu adalah tuntutan jangka panjang. Saya coba satu-satu ya. Lihat. Untuk 17 tuntutan jangka pendek itu dibagi beberapa tugas kok tugas ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi tuntutan ini 17 tuntutan ini dibagi tugas presiden, Prabowo, tugas DPR, tugas ketua umum partai politik, tugas kepolisian Republik Indonesia, tugas TNI, sama tugas Kementerian Sektor Ekonomi. Ya, saya coba satu persatu saya coba lihat nih. Tugas Presiden Prabowo pertama. Ya, jadi tuntutannya itu menugaskan gitu. Ceritanya begitulah. Presiden Prabowo untuk melakukan pertama ya, tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Aduh, ini baru poin pertama aja saya nggak yakin ya, saya nggak yakin ada influencer yang bawa ke DPR ini ngerti apa yang dimaksud dengan poin pertama ini. Saya nggak yakin. Kenapa saya bilang saya nggak yakin? Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya, dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran, saya mau kasih tahu bahwa tugasnya TNI itu kan ya ketahanan, ya, ketahanan, pertahanan keutuhan di wilayah ini gitu, di wilayah NKRI. Jadi ya TNI harus ada dong gitu, ya. Karena itu bagian dari tugasnya TNI. Itu kalau kita bicara dari segi logikanya ya. Kalau dari aturan ya jelas ya di undang-undang TNI itu memang ya ada ditugaskan. Jadi di undang-undang TNI itu ada apa ya?
tugas pokoknya TNI itu ada dua kan, satunya operasi militer untuk perang, sama operasi militer selain perang. Nah, operasi militer selain perang ini adalah membantu pihak kepolisian ya dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban di masyarakat ya. Jadi kalau mau tarik TNI dari pengamanan sipil ya di demo, ketika lagi ada demo atau ada kerusuhan, itu nggak masuk akal gitu ya. Selain secara akal sehat nggak masuk, ya secara aturan hukum juga jelas TNI punya peran di situ untuk membantu pihak kepolisian. Karena tugas TNI ya jangan sampai kedaulatan NKRI ini akhirnya dirusak ya oleh pihak-pihak yang memang ingin merusak ya, negara ini. Saya nggak ngerti ini ini kan sebenarnya titipan loh ya, bahaya loh sebenarnya. Ini kan titipan dari para provokator ini ya. Jangan sampai ada TNI gitu kan di misalnya dalam menangani kerusuhan, dalam menangani tindakan anarkis gitu kan, jangan sampai ada TNI kan. Ini kan gimana ya gue ngomong ya. Yang pasti ini influencer yang lagi tampil itu gagah-gagahan kayak aktivis itu nggak ngerti. Gue yakin ini bukan karena dia yang bikin, ini jelas ya. Jadi sulit lah, itu tetap harus ada bagaimanapun ya, harus mempertahankan kedaulatan negara ini. Kalau nggak ada TNI gimana gitu. Yakin gua dia nggak ngerti ini begini-beginian. Terus kedua ya, masih tugas presiden. Bentuk tim investigasi independen kasus Afan, Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus 2025 dengan mandat jelas dan transparan. Aduh. Yang pasti ya, kalau untuk kasus Afan itu kan jelas ya, pihak kepolisian yang sudah langsung menindak ya, anggotanya dengan proses hukum yang sudah berlaku di negara ini. Dan kalau kita bicara tuntutan buat negara ini ya, kenapa hanya mengusut kekerasan aparat ya? Padahal ya, kita bisa melihat aparat dipukul, terus ada pembakaran ya di DPRD Makassar itu yang sampai ada korban. Terus banyak juga rakyat yang tidak bersalah itu akhirnya menjadi korban karena provokasi dan provokator yang melakukan tindakan anarkis di lapangan. Kenapa tidak ada di sini ya tuntutan ini ya, untuk misalnya negara membentuk tim investigasi untuk mencari para provokasi atau para provokator dan menindak para pelaku tindak anarkis di lapangan. Kenapa itu nggak ada gitu ya? Kenapa hanya aparat? Ya. Ini saya agak ini loh, ini poin pertama dan kedua ini kayak titipan gitu ya. Kayak titipan. Ini kan pengen agar melemahkan TNI, melemahkan Polri. Ini kan cara-cara kelompok anti NKRI. Cara yang paling digunakan adalah untuk melemahkan sebuah negara adalah ya garda terdepan TNI dan Polri itu harus dilemahkan. Nah ini mereka nggak ngerti nih, saya yakin nih mereka nggak ngerti. Mereka pikir gagah-gagahan aja. Ya kan kalau soal investigasi terhadap polisi yang melindas ojol kan udah dilakukan secara jelas dan transparan kan. Tapi yang belum itu harusnya ditekankan atau diminta dalam tuntutan bagaimana terhadap provokator gitu ya. Baik di media sosial kan banyak tuh
Ya termasuk para influencer ya yang memprovokasi gitu kan, itu harusnya itu tetap ada gitu ya. Apakah karena yang bawa tuntutan ini influencer sehingga nggak dimasukin apa namanya tuntutan tersebut gitu? Kan harusnya itu masuk ya, itu adil gitu. Artinya provokasi tetap tidak dibolehkan di negara ini. Pelaku tindakan anarkis tidak boleh, apalagi sudah sampai ada korban jiwa gitu kan. Harusnya itu diusut juga dong. Ini nggak fair juga nih, nggak adil juga nih ya. Dua poin ini, selain dua poin ini adalah poin, saya yakin ini titipan ya, karena ini melemahkan TNI dan Polri kan. Dan saya yakin influencer itu pada nggak ngerti yang beginian ya, mereka cuma gagah-gagahan aja. Itu ya poin satu dan dua ya, tanggapan saya. Terus tugas Dewan Perwakilan Rakyat itu ada 3 poin yang di situ. Poin pertama, bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru termasuk pensiunan. Yang bikin ini ngerti nggak sih bahwa kenaikan gaji itu nggak ada kan? Ya, nggak ada kenaikan gaji DPR, dan tunjangan pun begitu. Nah, kalau kita mau bicara fair-fairan ya, itu gaji DPR itu ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Ini saya bacakan ya, nomor 75 tahun 2000 ya. Artinya penetapan gaji itu dibuat 25 tahun lalu. Ya, ini harus tahu nih. Terus tunjangan-tunjangan itu berdasarkan edaran Setjen DPR tahun 2010 dan Surat Menteri Keuangan tahun 2015. Artinya sudah 10 tahun lalu, ya. Dan kenapa ada tunjangan? Ya karena memang ya harus ada tunjangan karena mereka kan kerja ya, anggota dewan itu ya kerja bukan hanya di sebuah perusahaan, tapi dia membicarakan ya negara ya, sebuah negara sebegitu luas gitu. Jadi ya tetap harus ada tunjangan-tunjangan. Cuma memang perlu misalnya jangan terlalu tinggi ya, misalnya sesuai aja kebutuhan. Tapi kalau dari tuntutan ini ya jelas ini yang bikin tuntutan tuh nggak ngerti. Gaji dan tunjangan anggota DPR itu udah 25 tahun sama 15 tahun lalu loh ya. Ada nggak ya dari yang bikin ini menuntut misalnya jangan sampai, kenapa hakim misalnya gajinya tinggi gitu kan? Kenapa nggak ada gitu? Kenapa hanya DPR ya? Terus tahu nggak mereka bahwa gaji DPR itu dari 25 tahun lalu di apa di apa ditetapkan gitu ya? Nggak, saya yakin nggak tahu ya. Mereka nggak tahu nih, yang bikin-bikin gini pasti nggak tahu. Lalu poin selanjutnya, publikasikan transparansi anggaran gaji tunjangan rumah fasilitas DPR. Waduh, ini gue baca beginian sampai sampai enak juga gitu ya. Ini ngerti nggak sih mereka sebenarnya? Tuntutannya adalah publikasikan transparansi anggaran gaji tunjangan rumah fasilitas dan lain-lain. Kan mereka sampai bisa tahu ada gajinya berapa, tunjangannya berapa, fasilitasnya apa, sampai akhirnya demo kan karena mereka tahu gitu ya. Artinya kan transparansinya ada ya, dan nggak mungkin ya sebuah lembaga mengeluarkan uang tanpa ada dasar hukumnya. Semuanya ada ya. Tapi yang paling aneh adalah ketika mereka minta transparansi, mereka nggak sadar bahwa
Mereka bisa berteriak karena ada transparansi. Mereka bisa ngomong sekarang ini karena ada transparansi. Ini saya yakin ya, ini dimasukin-masukin aja supaya genap 17 tuntutan gitu. Cocokologi. Pokoknya terlihat keren aja, padahal ya secara logika mereka nggak mungkin akan mempermasalahkan ketika mereka nggak tahu angka-angkanya. Ketika mereka mempermasalahkan, artinya mereka tahu, ya kan? Ini ngaco nih saya bilang nih. Makin kesini makin ngaco gitu. Apa namanya, tuntutannya makin nggak masuk akal. Oke, poin selanjutnya ya, tuntutan mereka untuk tugas DPR. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah, termasuk selidiki melalui KPK. Ini lucu lagi. Kan Badan Kehormatan DPR itu kan, ini gue yakin yang bikin ini bukan orang yang melek politik ya, cuma memanfaatkan untuk gagah-gagahan kali ya. Nah kan selama ini kan kita bisa ngelihat kan, apa namanya, Badan Kehormatan DPR bekerja gitu kan. Ada anggota dewan yang bermasalah, yang melakukan A, B, dan C, itu kan dipanggil gitu, ya, diproses gitu. Dan yang terakhir ini kan bahkan pihak-pihak yang dianggap melakukan kesalahan ya, kata-kata ya, para anggota dewan akhirnya kan sudah dinonaktifkan juga. Ya artinya sebelum masuk ke Badan Kehormatan juga kan sudah ada gitu ya, punishment gitu. Terus ngapain ini dimasukin gitu? Sesuatu yang sudah berjalan ada, terus ngapain dimasukin? Gue pikir ini mau ngejar 17 poin gitu kan. Jadi cocokologi nih. Termasuk apa nih? Selidiki melalui KPK. Ya, DPR kan nggak bisa apa namanya meminta atau menekan KPK gitu untuk menyelidiki sesuatu gitu kan. Ini kan sudah di ranah yang berbeda gitu. Ini kalian pengen ada KPK yang independen, tapi kok memasukkan poin seolah-olah Dewan harus minta KPK menyelidiki dan segala macam gitu. Kan KPK bekerja atas sesuatu yang bisa atau dapat dibuktikan oleh KPK gitu. Gak sembarangan juga. Ini sudah 5 poin saya baca ini. Ini aduh, ngawur semua, lucu-lucu semua. Tapi oke lah, coba saya teruskan. Yang pasti ini yang bikin nih nggak ngerti apa-apa dia nih. Terus ada lagi tugas ketua umum partai politik. Aduh. Ini tugas ketua umum partai politik ada 3 ya. Poin pertama. Tapi sebelum saya lanjut ya, ini partai politik itu kan ya bukan lembaga negara ya. Jadi bagaimana ceritanya ada ya apa sih influencer tiba-tiba menuntut sebuah partai politik untuk mengikuti keinginan mereka gitu. Ini ngaco sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya coba bacain lagi. Poin 6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Sebenarnya kalaupun partai politik tidak mau memecat nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada sanksi hukumnya. Ya. Misalnya dia nggak mau memecat, misalnya nih kemarin Nasdem nggak mau mecat atau tidak mau nonaktifkan Sahroni gitu kan, PAN tidak menonaktifkan Eko Patrio, nggak apa-apa. Dan itu bukan, dan tidak ada sanksi hukum bagi partai politik karena dia bukan lembaga negara gitu. Makanya saya bilang ini lucu gitu kan, kok ada ya influencer itu ya mereka pasti nggak ngerti ya, yang bikinnya pasti nggak ngerti lah ya. Terus masuk ke wilayah yang sebenarnya bukan wilayah
negara gitu ya, bukan lembaga negara gitu. Itu pun udah lucu gitu kan. Cuma kalau ketika saya membaca pecat dan jatuhkan sanksi kepada kader DPR, ya saya sudah sampaikan tadi ya, bahwa tidak ada sanksi pidana kalau sampai Nasdem tidak menonaktifkan Sahroni, terus PAN tidak menonaktifkan Eko, nggak ada masalah dan tidak ada sanksi pidana. Nah, kenapa nih para influencer ya? Saya coba tantang, kenapa tidak demo misalnya ke PDIP ya? Karena masih ada 2 kader PDIP yang belum dinonaktifkan gitu ya di DPR. Kenapa? Kemana suara mereka? Nggak ada kan? Nanti akhirnya orang akan bilang, nah ini mah eh, temennya misalnya ya, temennya PDIP, kan bisa aja orang ngomong begitu. Nah, saya coba tantang nih para influencer yang mendadak jadi aktivis ya untuk apa meminta atau menyerukan secara keras ya kepada PDIP untuk nonaktifkan 2 kader PDIP di DPR RI. Ya, berani nggak? Saya nggak yakin sih mereka berani. Ya, poin 7 masih tugas ketua umum partai politik. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Aduh, ini lagi nih. Ini makin ngaco nih orang-orang. Gini, partai politik itu sudah pasti ya. Silakan baca undang-undang partai politik lah ya. Tapi saya nggak mau bicara undang-undang partai politik ya. Ini biar para influencer itu yang bikin beginian baca undang-undang partai politik ya. Suruh mereka baca, tapi nanti saya akan jelaskan sekarang ini adalah begini nih logikanya nih. Partai politik itu ya, dia kan butuh yang namanya suara masyarakat di dalam pemilu ya. Dan partai politik itu anggotanya adalah ya rakyat gitu kan. Dan tentu nggak ada partai politik yang melakukan sebuah tindakan ya atau program yang akan merugikan partai politik itu sendiri. Tentu dia akan melakukan partai politik akan melakukan kerja-kerja ya untuk sesuatu yang berpihak pada rakyat gitu kan. Jadi aduh, gua agak enak juga tapi lucu juga ya. Jadi gue ngebayangin nih influencer-influencer yang lugu ini pada bikin tuntutan yang beginian tuh, mereka bukan orang lapangan, bukan pelaku ya, jadi cuma halu-halu aja kan untuk kebutuhan biar dibilang aktivis gitu. Tapi gak ada isinya nih. Udah poin 7 nih gue baca nih, nggak ada isinya. Umumkan komitmen partai ya. Udah ya, gue udah jawab ya, gue nggak mau terusin lagi makin ngaco gitu. Terus poin 8 ya, libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Baca undang-undang ini deh ya, partai politik, maka sebelum bikin beginian tuh baca dulu dong undang-undangnya ya. Kan di partai politik itu ya ada salah satu tugasnya adalah memberikan pendidikan politik gitu kan. Dan itu tidak dilakukan gitu ya seluruh partai politik gitu kan. Turun ke lapangan ya, mereka berdiskusi, anggota DPR-nya juga jelas akan berdiskusi dengan masyarakat pemilihnya, di DPRD juga begitu. Ini sesuatu yang sudah dijalankan sebenarnya, sudah sesuatu yang memang hari-harinya partai politik gitu ya, nggak perlu ditulis lagi gitu. Nah ini yang bikin begini kan orang-orang nggak ngerti gitu ya, bocah-bocah yang di dalam kamar gitu, yang biasanya mungkin bikin konten-konten konten-konten lucu gitu, tiba-tiba pengen bikin konten politik ya begini jadinya gitu. Ampun gua gitu, ampun gua. Sesuatu yang berjalan biasa terus dijadiin tuntutan gitu kan. Dan mereka bangga seolah-olah ini keren gitu. Gua rasa kalau anggota dewan baca begini juga pada ketawa semua nih. Ya, udah terus ya. Poin 9 ya.
Ini masuk kepada tugas kepolisian Republik Indonesia. Ada 3 poin, 9, 10, 11 ya. Pertama, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Eh, saya yakin yang bikin ini nggak baca ya tugas pihak kepolisian kan. Baca dulu lah. Artinya, kalau orang yang melakukan demonstrasi itu dilindungi ya oleh undang-undang. Pihak kepolisian juga ya ketika orang mau demonstrasi ada pemberitahuan, pihak kepolisian turun untuk melindungi ya orang yang sedang melakukan demo gitu. Karena Undang-Undang 9 tahun 98 itu ya berpendapat di muka umum itu memang harus ada pihak kepolisian yang mengamankan ya. Nah, kalau di luar dari hal yang sudah diatur, misalnya melakukan tindakan anarkis, melakukan provokasi, pembakaran, dan segala macam sampai menimbulkan korban jiwa, nah itu bukan demonstran namanya. itu itu sudah apa namanya? Sudah bagian dari tindak pidana anarkis dan nggak bisa yang namanya orang yang melakukan tindakan anarkis lalu dilabelkan ya sebagai aktivis misalnya ya. Nah ini kan yang sekarang terjadi kan, pelaku tindak kekerasan ya, anarkis ketika ditangkap, provokator ketika ditangkap lalu diteriakin wah harus dibebaskan ya. Mereka menyuarakan pendapat, nah menyuarakan pendapat bagaimana melakukan kerusakan ya. Jadi nggak bisa gitu kan. Ini yang bikin wah kacau nih yang bikin nih ya. Harusnya ditulis begini nih, saya ajarin ya buat para influencer yang bikin beginian ya. Bebaskan ya seluruh demonstran ya yang mengikuti aturan eh, berdasarkan Undang-Undang 9 tahun 98 ya. Tapi di tambahannya harusnya ditulis proses hukum ya sesuai dengan aturan hukum orang-orang yang melakukan tindakan anarkis, orang-orang yang melakukan provokasi baik di lapangan maupun di media sosial ya. Kenapa itu nggak ditulis ya? Apa takut gitu? Apa namanya akhirnya eh, dijadikan salah satu target ya pihak-pihak yang melakukan provokasi gitu kan. Harusnya begitu. Ini kan tugas kepolisian menjaga ya keamanan negara ini. Kalau orang yang melakukan kerusakan masa dibebaskan sih? Aduh, ini semakin lama gue baca semakin lucu nih, semakin enak juga gitu. Gue ngebayangin nih bocah-bocah influencer lagi mengarang bebas. 10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Gini, pihak kepolisian itu tentu boleh melakukan kekerasan. Boleh, ya. Makanya harus melakukan tindakan kekerasan yang terukur. Ada dan SOP-nya sudah ada, ya. Fakta di lapangan, ya, bahwa pihak kepolisian malah tidak melakukan SOP, ya. Mereka malah pasif. Seharusnya mereka bisa ya melakukan tindakannya kalau polisi udah diserang, udah dipentung di segala macam ya dengan kekerasan, itu polisi bisa bertindak, boleh bertindak, ya. Tapi kenapa polisi tidak mau melakukan? Ya karena diperintahkan untuk ya sudahlah Pak Polisi, pihak kepolisian untuk sabar aja dulu, ya. Padahal kalau beneran mau ikutin SOP ya, ketika sudah dihajar, dihantam, ya ketika mereka lagi jaga, itu boleh mukul mundur. Itu kalau beneran mau menjalankan SOP, mentaati, ya. Tapi kalau sampai mereka menjalankan SOP, langsung ya teriak-teriak, wah terjadi kekerasan. Harus dilihat juga, pihak kepolisian ketika melakukan kekerasan, tentu mereka melihat sudah ada pelanggaran. Dan melakukan kekerasan itu dibolehkan. SOP-nya ada, gitu kan. Ya kemarin saya
wawancara dengan salah satu pihak apa purnawirawan lah dari kepolisian, itu dia menjelaskan jelas bahwa eh, bahkan bahkan untuk awal polisi hanya teriak gitu kan, kami polisi gitu, untuk mengingatkan agar supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sampai pada endingnya misalnya melakukan penembakan dengan peluru karet, gas air mata, itu ada SOP-nya ya gitu. Kalau sudah diserang itu boleh mereka secara SOP boleh melakukan tindakan keras tapi terukur ya. Makanya sampai akhirnya markas kepolisian diserang oleh kelompok anarkis gitu kan. Kalau pihak kepolisian mau jalankan SOP itu mereka bisa tegas gitu. Tapi kan ya mereka mengalah gitu. Jadi sebenarnya yang bikin tahu nggak sih SOP pihak kepolisian? Jangan-jangan ketika pihak kepolisian ya kan dibilang taati SOP ya, ketika pihak kepolisian mentaati SOP dibilang kekerasan, dibilang melakukan tindakan dia yang tidak terpuji gitu kan. Jadi yang bikin ini orang yang nggak ngerti SOP, terus dia bilang hentikan kekerasan, tapi dia minta jalanin SOP. Padahal SOP itu adalah untuk bisa salah satunya adalah melakukan tindakan kekerasan. Kalau sampai ada orang yang sudah melakukan anarkis atau melakukan tindakan yang melanggar hukum gitu. Jadi dia nulis nih, mereka nulis tapi mereka nggak ngerti apa-apa ini. Makin, aduh, makin lucu aja nih. Oke, poin 11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Oh iya, ya, dan itu sudah dilakukan ya. Ada pihak kepolisian yang misalnya melakukan tindakan kekerasan kan sudah diproses ya. Cuma di sini nggak ada nih yang berani nulis bahwa tangkap dan proses hukum secara transparan ya pihak-pihak yang melakukan tindakan kekerasan gitu ya, yang memprovokasi atau masyarakat yang melakukan tindakan anarkis, nggak ada di sini. Padahal kan ini kan poin tugas kepolisian Republik Indonesia. Ini kan poinnya tugas kepolisian Republik Indonesia. Artinya dituntut ini loh, Pak Polisi ini loh lakuin ini loh. Nah, harusnya kan ada poin adalah pihak kepolisian menangkap para provokator, para pelaku tindak anarkis, kerusakan, pembakaran ya. Harusnya ada, karena ini para influencer kan minta tugas kepolisian untuk menangkap. Kenapa hanya anggota dan komandan dari pihak kepolisian saja? Kenapa tidak ada provokator yang minta ditangkap? Pelaku tindakan anarkis tidak ditangkap gitu kan? Ya ini juga udah nggak adil gitu kan? Artinya hanya ingin menyudutkan pihak kepolisian. Dan ini saya yakin tuh influencer tuh nggak ngerti yang beginian. Ya, mereka pikir udah gagah aja. Saya yakin ini ya, titipan-titipan juga untuk melemahkan pihak kepolisian dan pihak TNI. Tapi mereka nggak sadar gitu, seolah-olah ini hebat gitu. Terus lanjut ya, tuntutan tugas TNI. Ini poin 12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dan pengamanan sipil. Gue udah yakin ini cocokologi. Gue udah yakin. Ini kan poin 12 ini kan sama kayak poin pertama. Tarik TNI dari pengamanan sipil. Poin pertama sudah. Poin 12 dimasukin lagi. Ya. Hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. Kan sama gitu kan. Poin 1, tarik TNI dari pengamanan sipil. Poin mana nih? 12, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, sama. Ya. Nah artinya ini yang bikin ini benar-benar pengen cocokologi menjadi 17 tuntutan, sehingga dia nggak sadar
ya. Atau memang nggak ngerti, yang bikin gini gue udah pastikan nggak ngerti, gue udah pastikan ini yang bikin ini nggak ngerti. Dia lupa bahwa poin satu udah dibikin, poin 12 pun dia masukin lagi gitu kan. Dan jawabannya udah ya, gue udah jelaskan di poin pertama ya. Jadi gue nggak jelaskan lagi. Yang pasti yang ngaco ya. Padahal TNI itu kan ya mengamankan pertahanan negara ini kan. Ya, jadi kalau ada yang anarkis ya TNI perlu gitu. Ya, apalagi sudah di beberapa titik wilayah Indonesia kan, ya harus perlu. Itu logika dan akal sehat itu. Dan kedua, ya secara aturan hukum mereka dibolehkan gitu. Ya. Sekarang poin 13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Ampun. Ini poin 13 juga. Ini aduh. Sudah jelas TNI dan Polri itu sudah beda ya. Kerjanya juga udah beda ya. Fungsi, tugas dan fungsinya juga udah beda. Mereka itu ada irisan kerjasama, ya itu tadi ya. Ketika ya misalnya sudah ada kerusuhan di mana-mana gitu kan, ya TNI perlu turun gitu untuk mempertahankan kedaulatan di negara ini. Pertahanan negara ini harus turun gitu. Nah, dan poin ini pun sama ya dengan poin pertama. Artinya ya balik lagi, ini dia pengen ngejar 17 tuntutan supaya sama kayak 17 Agustus gitu kan. Tapi dia nggak ngerti gitu, yang penting nulis aja, padahal poinnya sama gitu. Dan nggak ada sesuatu apa TNI nggak mengambil alih fungsi Polri, nggak ada. Jadi mereka ini nggak ngerti, lalu supaya keren-keren ada menciptakan tulisan seperti ini, padahal tidak ada sesuatu ya, tidak ada anggota TNI nggak ngambil fungsi Polri, dan fungsi Polri juga nggak ambil apa namanya fungsi TNI, nggak ada ya. Sama sekali nggak ada. Ini ngaco bener nih. Sudah poinnya sama di poin pertama, udah gitu nggak ngerti. Oke, gue pasang ke-14 ya. Komitmen publik TNI untuk tidak masuk ruang sipil selama krisis demokrasi. Sama lagi di poin pertama. Ini kan, jadi ini tugas TNI di poin 12, 13, 14, ya, tuntutan mereka itu sama dengan di nomor 1. Artinya ada 3 tuntutan yang sebenarnya sudah ada di nomor 1. Udah gitu pun tuntutan yang di nomor 1 itu ngaco semua gitu kan. Mereka bikin tuntutan tapi mereka sama sekali nggak ngerti apa-apa. Jadi artinya ya di dalam tuntutan 17 tuntutan ini ada 4 tuntutan yang sama. Dan anehnya semuanya di TNI gitu. Nah, ini apa nih? Ini tujuannya apa gini? Apa karena memang mereka cuma cocokologi pengen jadi 17, akhirnya ada 4 poin yang sebenarnya sama dimasukin, atau memang ada titipan, kita nggak ngerti gitu kan yang beginian. Yang pasti apa yang mereka tulis di sini, selain secara akal sehat gak masuk akal, secara logika nggak masuk akal, dan secara aturan juga nggak masuk akal gitu ya. Intinya nggak masuk akal gini, TNI kan mempertahankan kedaulatan negara ini. Terus kalau sudah ada apa namanya kerusakan di tiap-tiap daerah, mereka pengen TNI itu diem aja nggak ngapa-ngapain gitu. Ini kan ngaco gitu kan. Sudah poinnya satu di 17 itu udah 4 poinnya sama, isinya juga ngaco gitu kan. Ya kita udah bayangkan lah ya bagaimana nih influencer yang pengen terlihat jadi aktivis, mereka nggak ngerti apa-apa. Udah jelas nih. Ini udah poin sampai poin 14 ini nggak ada isinya semua nih. Oke, saya coba terusin nih di poin 15. 15, 16, 17 itu tuntutannya tugas Kementerian Sektor Ekonomi. Oke.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol di seluruh Indonesia. Gini ya, kalau kita bicara upah, ya, itu kan setiap tahun ada aja kenaikan, di mana itu adalah kesepakatan antara serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah gitu kan. Dan tentu kenaikan-kenaikan itu yang melihat dari kemampuan ekonomi secara nasional maupun global. Ya. Jadi nggak sembarangan juga. Artinya, ya, upah ini apa ya? Sudah ada jalurnya gitu ya, dan sudah berjalan selama ini gitu. Terus ngapain dimasukin dalam tuntutan gitu? Wah, kacau nih. Setiap ada kenaikan ya, para pihak itu duduk bareng ya, menyepakati sesuatu dan akhirnya diputuskan. Ya kan itu berjalan. Terus ngapain ada tuntutan lagi gitu ya. Terus layaknya itu sampai detik ini ya, mereka bilang layak. Mereka yang bikin tuntutan ini nggak pernah bisa ngasih tahu layaknya segini loh. Ya. Misalnya mereka ngasih angka layaknya buruh harusnya segini. Terus mereka bisa nggak menjelaskan dengan segini tidak akan mengganggu ekonomi, tidak akan mengganggu perusahaan, tidak akan membuat perusahaan tutup. Nggak ada. Ya pokoknya cuma bunyi aja. Ini yang bikin cuma bunyi doang nih. Aduh, ini udah poin 15, ini kosong semua nih. Lalu poin 16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Nah, sebenarnya ya, kalau orang yang berpikiran bagus bikin tuntutan ini sangat disayangkan. Ini kan tuntutan ini kan harusnya ada isinya ya, supaya bisa dilakukan ya. Tapi ini nggak ada isinya nih. Sampai poin 16 juga nggak ada isinya. PHK itu ya, kita harus lihat di lapangan. Saya yakin nih yang bikin ini, influencer-influencer yang bikin ini, dia nggak tahu di pabrik di mana pas malam ini, dia nggak ngerti ya. Sekarang itu banyak pabrik-pabrik tutup ya, banyak pabrik-pabrik tutup karena sudah tidak kuat ya. Pertama dengan ya apa namanya, selain ada gangguan gitu kan, mereka nggak nyaman berusaha, terus juga tidak karena upah ya, sehingga akhirnya mereka pindah ke daerah yang upahnya masih bisa dijangkau. Kenapa? Karena eh, dengan upah yang misalnya di sebuah daerah yang mereka anggap sudah terlalu tinggi ya, sedangkan apa mereka berbisnis marginnya nggak tinggi gitu kan, akhirnya mereka coba untuk eh, bagaimana ini perusahaan bisa jalan, kita masih bisa terima order ya, misal di pabrik, tapi jangan sampai rugi juga kan, mana ada perusahaan ingin rugi kan. Ya akhirnya pada pindah ya. Kawan-kawan apa, saya yakin lah yang nonton ini banyak ya, kawan-kawannya yang akhirnya kalau kawan pengusahanya pindah perusahaannya ke daerah yang upahnya lebih tinggi, yang lebih rendah. Bahkan mungkin teman-teman ini banyak yang menjadi korban eh, perusahaannya tutup dan pindah gitu, menjadi pengangguran. Jadi sebenarnya itu yang kalau kita mau, kalau kalau ya mau menuntut ya itu harusnya bagaimana dan memberikan solusi agar supaya perusahaan masih tetap buka, tidak ada PHK gitu kan. Nggak bisa kita paksakan, namanya pengusaha dia nggak bisa dong tetap harus dibuka di sini ya, dia punya pilihan, gue akan pindah ke daerah lain atau bahkan ke luar negeri dia akan pindah ya, karena ya kan perusahaan itu kan bukan lembaga sosial kan, dia bukan butuh untung. Kalau sudah nggak untung mau ngapain ya, dia akan pindah. Dan ini fakta yang terjadi di lapangan, ini sebenarnya harus diomongin ya, dan ini yang bikin nggak ngerti, udah yakin gua.
Lalu poin 17 ya, ini 1 sampai 16 udah nggak ada isinya semua nih. Gue ke 17 nih, buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Gini, dialog ya, serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan itu berjalan. Di nasional berjalan. Makanya ada federasi, ada konfederasi ya. Sampai makanya untuk upah minimum pun ya dilibatkan mereka. Dan ini memang sudah terjadi gitu kan. Nah, ini yang saya bilang seharusnya yang disampaikan itu adalah bagaimana minta ke pemerintah mengatur agar supaya jangan sampai, ini harusnya ya, jangan sampai perusahaan-perusahaan, pabrik ya yang ada sekarang ini tutup, pindah ke daerah yang lebih murah UMP-nya atau pindah ke luar negeri gitu kan. Itu harusnya dituntut gitu kan. Itu. Kenapa? Karena ya kita bisa lihat di lapangan. Ada orang yang ketika perusahaannya tutup, dia akhirnya tidak bekerja karena untuk menafkahi keluarga, dia kerja serabutan. Di mana ketika dia kerja serabutan, pendapatannya itu lebih rendah daripada ketika dia masih kerja di pabrik atau di perusahaan ya. Dan ini banyak ya. Silakan cari deh apa di media sosial tuh keluhan-keluhan orang yang apa namanya menyesal ketika misalnya mereka melakukan pergerakan lalu akhirnya mereka di PHK dan mereka ternyata tidak mendapatkan hak yang sama ya atau pendapatan yang sama dengan perusahaan yang dulu mereka lawan gitu. Ini banyak terjadi gitu kan. Ini fakta di lapangan. Nah ini gue yakin nih influencer yang nulis beginian tuh nggak ngerti, mereka nggak tahu ya kondisi di lapangan tuh mereka nggak tahu ya. Jadi aduh ya begitulah ya. Saya cukupkan dulu ya. Saya baca masih ada nih nanti di next video saya akan bahas mengenai 8 tuntutan jangka panjang. Tapi nanti aja lah. Ini yang pasti ini 17 tuntutan ini kosong semua, nggak ada isinya semua ya. Ya. Udah apa namanya? Sudah ada tuntutan yang sama gitu kan. 4 tuntutan yang sama isinya ya. Kan kayaknya karena pengen ngejar 17 aja. Ya, jadi kayak keren ya dapat 17 gitu tuntutan. Padahal nggak ada isinya sama sekali. Sama sekali ya, saya pastikan sama sekali nggak ada isinya. Ya, sudah apa mau ngatur partai politik lah. Kacau. Udah gitu, mereka ternyata nggak ngerti kalau TNI itu memang apa tugas TNI salah satunya adalah ya pertahanan negara di negara ini gitu ya, bukan hanya dari luar tapi di dalam juga ya. Dan mereka secara aturan hukum apa dibolehkan untuk membantu pihak kepolisian gitu. Dan aduh gue nggak ngerti lah ya, ini 17 tuntutan ini benar-benar tuntutan kosong gitu, banyak ya, banyak tuntutan tapi isinya kosong semua gitu ya. Nggak ada isinya sama sekali ya, sudah nggak ngerti aturan hukumnya, sudah logikanya juga nggak masuk akal ya. Lalu mereka nggak tahu ya, misalnya mereka nggak tahu ternyata apa partai politik itu sudah melakukan apa yang mereka tuntut gitu kan. Jadi ini apa ya, gue yakin pun DPR ketika baca ini bingung dan pemerintah bingung, ini kalian mau ngapain ya, ini apa. Cuma terlihat gagah ya, wah ngasih ke DPR ya, influencer ngasih ke DPR kelihatan gagah ya, seolah-olah ya demi rakyat, tapi nggak ada isinya, sama sekali nggak ada isinya ya. Coba saya pengen tahu nih yang ngasih apa, yang ngasih ke DPR itu, nanti saya coba akan undang ya ke program saya di OTT. Saya pengen tahu ya, saya pengen bahas dengan influencer-influencer itu soal tuntutan mereka nih
Siapa tuh? Saya lupa tuh, ada siapa ya? Adalah pokoknya influencer yang diterima oleh DPR ya. Eh, apa soal tuntutan 17 plus 8 ini ya. Ternyata setelah gue baca ya pantas gitu kan. Apa mereka bukan pelaku ya, mereka bukan pelaku dan mereka bukan orang yang ngerti gini-ginian. Mungkin cuma buat konten kali ya. Gue nggak ngerti lah, yang pasti nggak ada isinya. Gue coba akan minta tim untuk menghubungi influencer itu ya. Gue pengen diskusi dengan mereka di program OTT gue nanti. Gue cukupkan dulu ya, 17 dulu ya. Nanti yang 8 gue akan bahas di video selanjutnya. 17 aja gue udah enak banget nih. Benar-benar kosong gitu, nggak ada isinya. Cukup ya. Thank you.